golek ilmu iku aja ndeleng sing kandha sapa, ning rungokno kandhane mau apa. Ya, rahayu pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sapna Dewi bisa menemani Anda kembali tentunya dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, Sinau Jowo. Acara ini berlangsung 1 jam ke depan dan diadakan setiap 2 minggu sekali di Dhamma TV, dan Anda juga bisa melihat di channel YouTube Dhamma Televisi. Baik pemirsa Dhamma TV, sebagai orang Jawa banyak sekali saya terutama yang masih terus belajar tentang bagaimana ajaran-ajaran budi luhur dari ajaran Jawa. Walaupun Jawa ini adalah karakter, jadi bukan hanya sekedar suku, tetapi lebih mengarah kepada karakter yang disebut sebagai Jawa. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa mengenai tradisi selamatan kehamilan menurut adat Jawa. Baik, kita sapa dulu Bapak Sutrimo, apa kabar? Baik, Bu Sada. Sudah lama nih gak ketemu ya? Rahayu. 2 minggu. Satu, Rahayu Sakung Dumadi. Monggo disapa dulu pemirsa. Nah, selamat sore para pemirsa Rahayu. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan anugerah semesta. Inje, baik. Ya, Pak Sutrimo ini kayaknya mau mantu apa mau ngunduh mantu ini? Ya, mau ngunduh mantu. Oh, mau ngunduh mantu ya. Tepat sekali ini kayaknya ya. Tema kita pada kesempatan kali ini. Kalau saya sendiri belum mantu, Pak. Nggak tahu, masih lama kayaknya, masih angon ini saya ini. Mungkin pemirsa Dhamma TV, sahabat Dhamma TV yang rencananya mau mantu ya, sudah deket-deket mau mantu. Kadang-kadang gak usah nggak ada cowok, ribet, ruwet gitu, atau mungkin mahal gitu kan, ada kayak gitu ya Pak Sutrimo ya. Nah, apa benar dalam adat Jawa setelah perkawinan itu ada yang namanya kehamilan ini Pak? Kalau kemarin kan kita sudah ngobrolin tentang ritual-ritual perkawinan. Nah, sekarang ini sudah menginjak yang kehamilan. Ini persiapan juga nih bagi para pengantin, karena bisa jadi begitu menikah langsung ada isi ya. Apa benar dalam adat Jawa masa kehamilan dianggap sebagai proses dari hidup dan dianggap penting? Ya, kalau di dalam ajaran Jawa memang namanya perkawinan tentunya untuk bertujuan meneruskan kehidupan, meneruskan hidup, itu yang utama ya, sehingga ketika terjadi upacara perkawinan kan kita harapkan mijiling wiji sejati, tumuruning wahyu kautaman lan wahyu leluhur, sehingga disimbolkan kemarin kita sudah jelaskan sekilas bagaimana pengantin pria itu ini kan midek wiji sejati yang telur itu. Nah, tentunya karena yang diinginkan itu adalah suatu kehamilan ya. Walaupun ada kalanya yang orang menikah ya, orang kawin itu kadang-kadang ada yang sampai sekian tahun belum punya keturunan. Tapi tentunya yang menjadi tujuan utama kan sebuah perkawinan itu adalah kehamilan, melanjutkan kehidupannya. Nah, ini memang di dalam budaya Jawa itu karena suatu kehidupan itu memang harus dipersiapkan mulai dini kan, sehingga di dalam ajaran Jawa itu ketika seseorang itu menjadi pengantin, ini biasanya kan ada ilmunya, yaitu tentang ilmu asmaragama. Nah, apa itu Pak? Asmaragama itu, gama itu kan aturan. Nah, asmara ya aturan bermain asmara. Oh gitu ya, ada ya itu? Ada bukunya, ada bukunya, ada tuntunannya, ada ajarannya, sehingga kalau kita ngugemi tradisi Jawa yang sebenarnya, ini mohon maaf, bukan orang melakukan yang namanya perkawinan itu bukan hanya sekedar persetubuhan nafsu dua kelamin, bukan itu. Semua bahkan diatur di situ. Jadi karena tujuan utama itu bukan sekedar seksual. Jadi ada proses penciptaan manusia lagi. Iya, gitu loh. Ini yang jadi kalau tujuannya itu cuman sekedar mohon maaf nafsu, ngapain melakukan perkawinan?
Ribet lagi Iya, gitu ya. kan mendingan, mohon maaf kalau istilah Jawa kan kadang-kadang orang kan melakukan kumpul kebo gitu. Iya. Nah, ini kan hanya sekedar mencari kepuasan nafsu aja, sehingga orang Jawa mengatakan oh kumpul kebo, karena ini untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pantas sebenarnya. Kayak kebo ya? Kayak kebo, kayak sapi. Kebo sama sapi itu kan tidak pernah melakukan prosesi upacara perkawinan. Ya mereka pokoknya apa ya istilahnya, yang penting sah. ya Apa juga sih. istilah gobras gabrus yang penting karena di dalam budaya Jawa namanya seksual ini bukan termasuk kebutuhan berumah tangga. Ya, kalau di dalam ajaran lain ya nggak tahu, kita nggak mau bahas itu ya. Memang di ajaran lain kan seks ini kan termasuk bagian dari nafkah rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Nah di dalam ajaran Jawa malah tidak. Oh gitu tak? Iya. Gimana Pak? Seks ini bukan kebutuhan rumah tangga. Karena seks ini ternyata ketika kita bicara dengan secara ilmu akademisi, seks ini kan kebutuhan biologis. Oh kebutuhan biologis. Sehingga orang itu walaupun tidak melakukan upacara perkawinan rumah tangga, orang bisa menikmati toh. Iya, oke. Entah itu kumpul kebo, entah itu mohon maaf kepelacuran. Nah, ini kan tetap bisa menikmati seksual. Sehingga ternyata ajaran Jawa kan lebih apa ya? Lebih bisa memahami lah kebutuhan dari sesuatu yang kodratis. Iya, jadi alami aja. Kalau ajaran lain menganggap seks itu adalah nafkah rumah tangga, bahkan kalau istri melakukan kesalahan itu dikasih hukuman jangan dikumpuli katanya. Ini kan ajaran lain ya, kita nggak mau bahas itu ya. Tetapi kalau di dalam ajaran Jawa, seks itu bukan termasuk kebutuhan rumah tangga. Oke. Seks adalah kebutuhan biologis. Orang tidak perlu melakukan prosesi perkawinan tetap bisa menikmati seks. Tapi tidak meteng, Pak. Nah, itu resiko. Nganggur munduh gitu loh. Oh, gitu ya. Nah, jadi semua akan karma pala. Oke, akhirnya timbullah obat-obat untuk kontrasepsi. Akhirnya seperti itu ya. Akhirnya kan tetap melakukan kesalahan-kesalahan bertubi-tubi, Mal. Iya, sebenarnya nggak kesalahan sih, Pak. Tapi apa ya? Kesalahan menurut norma sosial. Menurut mereka nggak salah kok. Iya. Kalau mereka menyadari salah kan tentu tidak akan melakukan itu toh. Iya, betul. Mereka menganggap kan tidak salah. Tetapi ini kan salah menurut norma sosial. Ya, baik. Jadi proses kehamilan adalah proses daur hidup dan dianggap penting di dalam ajaran Jawa. Sampai kemudian dibikinkanlah ritual perkawinannya itu seperti itu ya Pak. Nah, pada masyarakat Jawa masa kehamilan selalu diadakan selamatan Pak. Apa saja tahapan selamatan tersebut? Nun sewu ya Pak ya. Wong Jawa itu kok selamatan ya, entek duwike kayak selamatan Pak. Sebenarnya kalau dalam tradisi Jawa yang benar bukan selamatan. Apa itu Pak? Tapi wilujengan. Apa itu wilujengan? Wilujengan itu kan dari kata dasarnya wilujeng. Jadi wilu artinya suci, jeng itu adalah berdiri. Bagaimana kita berdiri dalam kehidupan ini dengan kesucian kita. Itu memang sepertinya tujuan kita ya, untuk kembali ke kesucian, kemudian ada wilujengan makanya. Ya, wilujengan supaya urip iku urup gitu loh. Bukan selamatan. Nah, karena selamatan itu dari kata bahasa Arab, aselamatan. Mencari keselamatan gitu ya. Masuk korupsi pokoknya selamat. Itu enggak tahu mereka. Cuman kalau wilujengan itu tujuannya bagaimana kita berdiri dalam kehidupan ini penuh dengan kesucian. Nah, yang namanya suci itu lebih dari selamat. Karena orang selamat belum tentu suci loh. Betul. Bahkan itu tadi saya udah bicara. Saya kadang-kadang agak keras untuk masalah ini. Mohon maaf ya. Sehingga untuk menuju kehamilan pun di dalam tradisi Jawa itu ada aturannya. Tidak, mohon maaf ya, bahasa kasarnya tidak gobras gabrus pokoknya mohon maaf iki lanang wedok kumpul. Nah, non saya koyo kewan. Nah, Jawa tidak seperti itu, bahkan ada aturannya. Aturan saresmi ya. Melakukan hubungan seks itu kan dalam bahasa Jawanya kan saresmi. Itu ada aturannya saresmi. Itu cantik banget sih kata-katanya Pak ya. Saresmi ya, banget ya. Terus sehingga ada namanya serat asmaragama. Mana seratnya? Saya mau dikasih. Nanti ke rumah. Ini perlu berarti kalau anak-anak kita menikah atau sebelumnya harus sudah dikasih ini le gitu ya. Seharusnya memang begitu. Tato yang bagus jadi setelah anak kita menikah ya seharusnya anak sama menantu kita wejang tentang ini serat asmaragama ini. Jadi bukan tabu ya Pak. Kan selama ini kan tabu dibicarakan. Nah, saya pernah diminta jadi narasumber di Unmer waktu itu yang minta
saya lupa, fakultas psikologi kalau nggak salah waktu itu. Sehingga saya mengatakan ketika manusia itu, ketika seorang raja itu ingin menurunkan keturunannya yang berkualitas, ya, entah itu laki-laki entah perempuan, ini seharusnya memakai aturan asmaragama, apalagi dengan istri permaisuri. Tetapi kalau melakukan hubungan seks dengan selir, mereka kan tujuannya kan mencari kepuasan. Ya, mereka nggak pakai aturan asmaragama, nggak apa-apa. Oh gitu. Karena tujuannya kepuasan, dan itu mereka cenderung memakai Kama Sutra. Karena jadi rojo ya, Pak? Ya, karena Kama Sutra ini adalah teknik bermain asmara. Ada 2 teknik nih buat raja ya. Jadi Kama Sutra itu teknik bagaimana mengeluarkan si kama tadi, si komo tadi, kepuasan. Jadi endingnya kan mengeluarkan sperma, tapi dengan teknik yang berbagai macam teknik untuk mencari kepuasan. Oke, kalau dengan permaisuri yang tadi harus dengan asmaragama. Itu benar-benar dengan laku suci gitu. Iya, jadi aturan bermain asmara sehingga nantinya menurunkan keturunan yang benar-benar baik, berkualitas, gitu ya. Unggul ya, gitu ya. Oke. Ya, tadi itu ternyata bahwa di dalam kehamilan itu ada beberapa ritual dan proses dari dari kehamilan itu adalah proses dari penciptaan anak manusia. Untuk itu Jawa telah membuat berbagai ritual di sana untuk bagaimana agar supaya janin atau kelahiran dari jiwa ini benar-benar menjadi keturunan yang berkualitas unggul. Baik, ini adalah ada ngebor ya, benar nggak saya ngomongnya, Pak? Ngebor apa artinya, kapan waktu pelaksanaannya, apa saja kelengkapan upacara ini dan apa maknanya? Kalau saya itu kok langsung mitoni ya, Pak ya? Jadi kalau kita bicara tentang wilujengan, itu harus kita pilah dulu biar nanti para pemirsa paham ya. Jadi wilujengan itu ada wilujengan menungso, ya, ada wilujengan kewan, ada wilujengan tanduran. Oh, gitu. Jadi Jawa mengenal itu wilujengan untuk manusia sendiri, ya, untuk hewan sendiri itu ada tradisinya. Terus wilujengan untuk tanduran. Kalau kayak pari itu kan ada metil gitu kan. Ada proses kayak hamil gitu. Iya. Pari ini meteng. Benar, aku tahu. Kalau binatang, Pak, memang kalau binatang hamil harus dihituin juga. Iya. Gitu juga ya. Ya ampun, kok kayak gitu ya. Luar biasa. Terus kalau wilujengan menungso itu juga dipilah lagi. Ada wilujengan masa kehamilan. Nah, itu jumlahnya 8 kali. Jadi maksudnya? Ya, selama janin dalam perut ibu itu 8 kali wilujengannya. Oh gitu ya? 8 kali. Jadi, terus wilujengan masa kelahiran itu juga 8 kali. Terus wilujengan pasca kematian itu juga 8 kali. Kenapa kok angka 8? Nah, itu nampaknya angka 8 itu kan angka yang ini angka genap tertinggi gitu. Dan dia bertemu gitu. Gitu kan muter Pak ya. Enggak terputus gitu loh. Nah, terus kalau ini tadi bicara tentang wilujengan kehamilan. Ya. Yang pertama ini wilujengan Rahwono namanya. Oh, Rahwono. Ya. Terus wilujengan Rahwono itu dari kata rah dan ono. Rah itu adalah darah, ono itu ada atau darah yang menggumpal. Nah, wilujengan Rahwono ini diperkirakan adanya penggumpalan darah usia perkawinan, usia persetubuhan secara resmi tadi kurang lebih 35 hari. Maksudnya penggumpalan itu sudah berupa janin gitu? Iya, calon itu? Iya, jadi ketika si perempuan terjadi pembuahan, perempuan itu sudah tidak lagi menstruasi, tidak haid. Nah, ini kan mulai terjadi darah menggumpal ini. Terjadi proses ya, penciptaan tubuh. Nah, ini biasanya dihitung dari ini menstruasi yang kalau menstruasi terlambat menstruasi pertama ini kan baru proses, tapi belum tentu
hamil kan. Nah biasanya terlambat menstruasi yang kedua ini kan mulai darah menggumpal. Ya, ini terus diwilujengi atau diselamati bolehlah, karena setelah era Islam masuk kan cenderung namanya selamatan. Ya, dulunya wilujengan ya. Nah itu diperkirakan 35 hari. Usia janin tadi. Jadi mulai dari terlambatnya haid yang kedua. 5 minggu itu Pak? Yeah. 5 minggu kalau di dalam karena 4 minggu 5 minggu ya. 5 minggu. 35 hari itu ya kurang lebih 7 kali 5 35 ya. 5 minggu kurang lebih. Bagus sekali ya. Jadi ini mulai awal cukul iku yo gitu ya. Pak, terus Pak. Nah, setelah itu pertama tuh. Wilujengan pertama, Rahwono itu. Rahwono. Bagaimana waktu itu prosesnya adanya antara Wisrowo ya yang ada pada sang calon bapak ya Wisrowo dengan Sukawasih. Ya, Sukawasih ini kan sehingga saresmi itu antara si calon bapak dengan calon ibu itu kan bertemunya Wisrowo sama Sukawasih. Suko ya seneng, asih lulut. Nah, ini kan akhirnya kan menjadi Rahwono, pergumpalan darah ya, dari kata rah dan ono tadi. Nah setelah itu ketika itu wilujengan yang kedua, ini wilujengan telon-telon atau tejomoyo. Nah ini diperkirakan usia kandungan 100 hari. Nah karena ketika sang Rahwono tadi, darah menggumpal tadi, ini kan bertapa selama 100 hari di Gua Garbo. Nah ini di dalam ajaran Jawa itu digambarkan dalam cerita laire Rahwono. Wayang gitu kayak. Iya. Bagaimana awalnya Resi Wisrowo ini mejang ilmu kepada Sukawasih, ya, Dewi Sukawasih. Akhirnya terjadilah kehamilan Rahwono. Ya. Nah Rahwono ini ingin hidup selamanya. Soalnya kalau Rahwono ini tidak mampu bertapa selama 100 hari, kan akhirnya kan keguguran. Nah akhirnya Rahwono itu kan bertapa selama 100 hari di Gua Garbo. Nah setelah 100 hari bertapa di situ, sehingga kalau tadi Bu Sada waktu off air mengatakan orang tua Bu Sada itu kalau mengatakan ketika mau melakukan sarsmi ya, ketika mau punya anak itu harus meditasi, harus bertapa. Iya, itu ajaran Jawa seperti itu. Supaya wilujengan, supaya berdiri dalam sebuah kesucian kehidupan. Ora gubras gabrus gitu loh. Ya, kita punya tatanan gitu, karena manusia itu punya peradaban. Nah, tidak sekedar awakmu tak tuku. Terus kamu harus nuruti apa yang keinginan saya, nggak seperti itu gitu loh. Nah, karena ketika sang Rahwono tadi berhasil bertapa selama 100 hari ya, ini kan berarti sudah lolos 100 hari. Akhirnya diadakan wilujengan namanya Tejomoyo atau telon-telon. Ya. Ini berarti ini udah lolos. Sehingga ketika sudah lolos bertapa 100 hari ini, Rahwono ini diberi wahyu oleh sang pencipta. Digambarkan itu, akhirnya Rahwono ini diberi diberi anugerah yaitu Dasamuka. Dasamuka itu sebenarnya apa maknanya? Dasamuka itu bermakna adalah doso itu adalah 10, ya, muka itu adalah saraf. Karena darah menggumpal tadi akhirnya ada 10 saraf. 10 saraf yang menghubungkan antara darah yang menggumpal tadi terhadap induk semangnya atau ibunya di dalam rahim tadi. Sehingga ada juga orang yang mengatakan seonggok janin. Ini kan belum bisa dikatakan seorang manusia, ini masih onggok janin ya. Ketika di dalam Gua Garbo ibu, ini seperti di surga. Dia tidak perlu cari makan, dia dapat makan, asupan. Dia selalu ketika ibunya merasakan kegembiraan, si janin juga ikut gembira. Ibunya sedih, dia juga ikut sedih. Ibunya
apa nama makan pedes ya, si dia ikut makan pedes sehingga perutnya mules ya. Semua apa yang anak kan misalnya nggak perlu bekerja numpang sebenarnya nih ya, numpang ini ya. Saya jadi ngerasain, saya kok jadi ngerasain ketika di kandungan ibu saya ya, tiba-tiba diceritain Pak Sutrimo, ya Pak, sehingga kita semua ya. Ketika saya menceritakan ini, saya teringat dulu waktu Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dipegang oleh Dokter Subagio. Saya pernah diskusi ini dengan beliaunya ini. Sampai waktu itu ada dokter kandungan tuh heran, loh Pak Sutrimo pernah kuliah di kedokteran kok paham itu? Enggak pernah. Tapi kok persis katanya. Ceritanya kok persis. Saya belajar ajaran Jawa, ternyata ajaran Jawa itu sampai segitunya. Sampai segitunya mau pelajari. Ternyata songgok janin tadi di dalam perut ibu itu ada 10 saraf yang menghubungkan. Karena itulah setelah Rahwono bertapa selama 100 hari terus tetap selamat ya, tidak terjadi keguguran, tidak terjadi hilang janinnya, itu terus diselamati tadi. Sang Rahwono diberi wahyu oleh Tuhan namanya Dasamuka. 10 saraf itu tadi. 10 saraf tadi gitu. Terus sehingga ini namanya Wilujengan, namanya Wilujengan Tejomoyo. Karena Tejo itu kan sinar. Tejomoyo, sinar yang moyo-moyo masuk. Itu ditiupkannya sukma. Kalau dalam bahasa agama ditiupkannya roh. Itu baru roh tuh. Ya udah terus Pak. Nih. Bagi orang yang tidak paham, seringkali ini mohon maaf ini, umpamanya terjadi hubungan gelap gitu ya. Dia mengatakan, oh itu urung belum ada nyawanya, digugurkan aja gitu. Ini salah besar. Kenapa kok saya katakan salah besar? Loh, sperma kita hidup gitu loh. Siapa bilang ini belum ada nyawanya, ini nggak apa-apa digugurkan? Ini mohon maaf, ini ujaran yang sesat. Karena sperma dari laki-laki ini hidup. Zat hidup ya? Iya. Zat hidup ya. Bahkan sekali, mohon maaf ya, sekali pria itu memuncratkan spermanya, ini ribuan. Jutaan miliaran malah Pak. Ya. Ini hidup. Jadi kita adalah pemenang-pemenangnya. Ya. Terus ini hidup untuk mereka berlomba-lomba untuk membuahi sel telur. Yang satu itu. Ya. Luar biasa ya. Nah, jadi nggak bisa kalau dikatakan ini belum ada nyawanya boleh digugurkan, ini salah besar. Sedihnya ya. Ya. Oke Pak, terus? Nah ini itu Wilujengan ya? Ya, sehingga ketika setelah selesai 100 hari namanya Wahyu Tejomoyo, sinar masuk. Ini mulai ada sang sukma. Tapi nyawa tetap ada. Jadi antara nyawa dan sukma itu berbeda. Tadi itu ada Tejomoyo tuh di 100 hari ya? 100 hari. Tejomoyo. Oke, setelah 100 hari ada apa lagi nih Pak? Setelah 100 hari Wilujengan Tejomoyo dan ini ditiup masuknya sukma ya. Nah, setelah itu nanti ada Wilujengan yang ketiga. Itu adalah Wilujengan Poncodono. Wilujengan Poncodono atau Pancadana atau Wilujengan Poncowati. Ya, ini diperkirakan usia kandungan itu 4 sampai 5 bulan. Nah, dalam Wilujengan Poncodono atau Poncowati ini mulailah sang janin tadi ada darah putih. Yang awalnya kan darah merah. Menggumpalnya darah merah, ini mulai masuknya darah putih. Nah, ini juga diselamati ini 5 bulan. Karena ketika masuknya darah putih ke dalam janin tadi, ini juga sangat istilahnya memprihatinkan, mengkhawatirkan. Ada kalau sampai sang janin nggak kuat ya keguguran. Sehingga perlu diselamati, diwilujengi. Jadi perjuangan banget ya. Iya. Sehingga kalau melihat ini, mohon maaf para kita semua sang anak-anak, kita masa tua kan anak atau untuk ibu kita. Betul. Kalau kita berani ke ibu kita, wah ini sesuatu yang jangan deh. Harus hormat. Kami selalu tunduk lo, hormat lo, sungkep lo sama eyang sama mama. Yang namanya orang tua itu kan tidak selamanya juga benar. Tetapi sejelek apapun itu orang tua kita, jangan sampai kita ini berani. Kita pernah numpang lo ya. Jangan sampai kita berani, jangan sampai kita membantah. Benar. Walaupun orang tua kita salah sekalipun, kita lebih baik diam.
Ini kalau konsep saya seperti itu. Ya. Iya Pak, luar biasa ternyata ya ini perjuangan ini luar biasa, hidup dan mati ini. Oh iya. Di antara, ya kan? Iya. Saya udah ngerasain soalnya Pak. Terus Pak, 5 bulan nih ya. Itu darah putih masuk nih. Ya, itu perkiraan usia kandungan itu 4 sampai 5 bulan. Nah, setelah itu wilujengan tingkepan atau piton-piton. Nah, tingkepan ini kalau kehamilan pertama. Ya, kalau kehamilan kedua dan selanjutnya disebut piton-piton. Tapi tetap kehamilan kedua harus itu tadi wilujeng 1, 2 itu tadi. Oh iya. Oh tetap ya, karena itu pribadi-pribadi yang berbeda ya. Berbeda. Cuman ketika usia kehamilan perkiraan usia 6 sampai 7 bulan, ini kalau kehamilan pertama kan disebut tingkepan. Nah, kalau kehamilan yang kedua dan seterusnya disebut piton-piton. Ini kan ada perbedaannya juga. Bedanya apa Pak? Nah, kalau tingkepan ini biasanya kan ada upacara yang ini apa namanya komoratih itu yang dari kelapa gading yang diukir. Oh iya. Nanti anaknya laki atau perempuan. Iya. Gitu. Ada USG zaman dulu tapi keren gitu. Udah ada tuh kita. Dan pelur kita udah bisa tahu ini nanti anaknya laki-laki atau perempuan udah tahu tanpa USG gitu. Dilihat dari upacara tingkepannya tadi atau Barat tuh pinter Pak, nggak alat iso aja loh. Iya. Keren pelur kita keren. Terus Pak, kalau anak kedua nggak usah gitu. Tetapi namanya selamatan telon-telon. Nah itu nanti beda lagi, tidak pakai kelapa gading tadi gitu loh. Nah ini kalau piton-piton terus ada nanti ya itu kan procotan, terus ada jual dawet ya. Oh itu ya itu mitoni tingkepan itu ya. Tingkepan. Ya. Siap oke. Saya ngelakuin itu tuh. Ini upacara tingkepan atau piton-piton. Nah, anaknya lolos lah. Lumayan nih Pak. Tapi biasanya kalau di masyarakat kita itu yang sering kali yang di upacara itu kan anak pertama, anak kedua dan seterusnya itu istilahnya kadang iya kadang tidak. Ya seakan tapi ya Pak ya dipikir-pikir mana ya. Karena kan, itu kan pribadi-pribadi yang berbeda. Selamat datang kau di dunia gitu kan. Iya. Saat nomor si Cito ya. Ya untuk penghematan juga sih. Soalnya banyak ya. Berarti wilujengan itu ada berapa? Mulai tingkepan nih ya. Ada 8 tadi. Iya, ini yang ketiga loh Pak. Yang tingkepan itu yang keempat. Oh, yang pertama itu kan Rahwono. Yang kedua adalah telon-telon atau tejomoyo. Yang ketiga adalah Poncodono atau Poncowati. Ya, terus yang keempat adalah wilujengan tingkepan. Poncowati itu darah putih tadi Mas. Iya, maksudnya darah putih terus tadi. Tingkepan ini. Tingkepan. Nah, tingkepan ini mulai istilahnya janin itu mulai menuju kesempurnaan janin. Sehingga setelah tingkepan ini biasanya ada yang lahir prematur itu sudah siap, walaupun prematur tapi sudah siap karena udah lengkap gitu loh. 7 bulan itu ya Pak. 8 bulan kenapa kok dibilang malah belum tua? Ya. Ada kan istilahnya. Iya, istilahnya begitu, ya? Nom lagi gitu loh. Karena ketika 7 bulan ini sudah sempurna sang janin tadi. Karena darah putih sudah, terus istilahnya tubuh itu sudah sempurna, kepala, tangan, kaki semua udah. Kenapa kalau sudah sempurna kok nunggu 2 bulan lagi 9 bulan Pak? Nah, karena harus mempersiapkan. Ya. Karena ketika suatu kelahiran itu kan nggak cuma sekedar kesempurnaan ragawi saja kan, tapi juga psikisnya gitu loh. Sehingga ketika usia kandungan itu 7 sampai 8 bulan ini kan nom lagi. Ini ada wilujengan namanya miyak warananing ringgit. Nah, itu apa? Nah, jadi ini membuka. Warono itu adalah sesuatu terselubung, tirai. Membuka tirai yang terselubung. Yang terselubung. Ada lagunya itu tirai. Ya. Ini minyak warananing ringgit. Ringgit itu sesuatu sesuatu yang dianggit, sesuatu menuju kehidupan. Ini kan sebuah psikologi kejiwaan. Jadi seorang anak manusia itu tidak cuma sekedar pokoknya raganya itu sempurna, tapi jiwanya pun juga harus dipersiapkan. Itu di situ ya? Iya. Oke, keren. Dan, Siap. Dan terus. ini ternyata
diakui oleh dunia medis juga seperti itu gitu loh. Sehingga ketika anak yang lahir prematur cenderung jiwanya belum siap, psikologinya belum siap gitu loh. Belum matang ya? Belum matang. Memang gitu ya? secara ragawi sudah sempurna, ragawi, tapi secara indrawi belum. Sehingga rata-rata bayi yang lahir prematur kan masih harus diopen dulu gitu, untuk benar-benar matang, kesiapan detak jantungnya ya. Oke. Siapa punya anak prematur dulu coba dibandingkan dengan yang lain ya. Oke Pak, terus kemudian yang ke-6 itu namanya Wilujengan Mahabharata. Ini diperkirakan usia kehamilan ini 8 sampai 9 bulan. Oke, ini bisa mutu-mutu ya. Ya, ini mulai mau apa istilahnya perang Mahabharata ya? Iya, ini Wilujengan Mahabharata. Pak, sakitnya Pak. Itu udah mulai sakit itu ya. Mulus-mulus itu. Karena di sini adalah darah Bharata, itu adalah apa namanya menuju sebuah keturunan yang diinginkan. Nah, setelah itu yang ke-7 adalah Wilujengan Bharatayuda. Kapan itu? Wilujengan Bharatayuda itu diperkirakan usia kandungan itu 283 hari atau 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari? Menjelang ini Bharatayuda itu kan memang ibu melahirkan kan memang perang toh Bharatayuda. Aduh Pak. Kadangkala mohon maaf selamat kabeh. Iya, betul. Ibu dan anak, kadangkala selamat anaknya, ibunya tidak, atau kadangkala kebalikannya. Betul. Ini ada teman saya barusan sesar meninggal ibunya Pak. Ya ampun, kita bersyukur bahwa hidup dua-duanya nih Pak ya. Sehingga ini perlu diselamati karena ini Wilujengan Bharatayuda, perang Bharata. Kalau tadi kan Wilujengan Mahabharata. Mahabharata itu apa? Ya, mempersiapkan keturunan yang maha, yang karena itu tadi unggulan tadi. Jadi dadio keturunan sing pinunjul, pinijilan, pinilih. Mahabharata. Setelah itu adalah Wilujengan Bharatayuda. Terus Pak, itu baru ke-7 nih. Ke-7. Nah, yang ke-8 ini Wilujengan Mijil atau Wilujengan Parikesit. Nah, ini ketika bayi lahir. Itu Wilujengan ya? Ya, hari itu juga. Iya, hari itu juga. Nah Pak, selamatan ini ritualnya apa? Ada kembang kah, makanan kah? Apa iya, jadi tentunya memang jadi biasanya ini kan CJ Desa Mawacoro. Jadi tiap desa itu ada cara-cara tersendiri ya, sehingga kita tidak bicara tentang rerangken yang pelengkap. Tetapi biasanya rerangkennya adalah rangken yang pokok yang kita bicarakan. Sebagai contoh, namanya tumpengnya tumpeng robyong ya. Yang pokok ya. Setelah itu ada jajan pasar ya. Terus ada apa namanya bubur senggolo, ada bubur poncowarno. Ini yang pokok. Nah, lain-lainnya itu kan biasanya CJ Desa Mawacoro. Kembangan itu berbeda. Seni ya, itu art ya. Keren-keren Pak. Ya ampun Pak. Bharatayuda beneran Pak. Duh, terima kasih. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi orang Jawa ini benar-benar niteni banget proses dari kehidupan. Bagaimana kita bertapa dulu, semuanya bertapa ya Pak. Di dalam itu numpang loh sama ibu kita. Makanya kalau durhaka sama ibu itu aduh udah deh nggak bakalan bahagia gitu loh. Karena orang tua itu kan Gusti Kang Katon. Iya betul Pak. Dan di dalam konsep Jawa itu kan Linggayoni itu kan simbol Tuhan. Nah, Linggayoni kan bapak ibu kita. Ya. Lanangan pawadonan. Dan itu simbol kehidupan, dan ternyata tidak cuma sekedar manusia yang berasal dari Linggayoni. Kalau manusia kan jelas Linggayoninya kita semua tahu lah, kita udah sama dewasa ya. Dan ternyata itu tumbuhan pun juga lahir dari Linggayoni. Bagaimana serbuk sari membuahi putik sari. Itulah dalam tradisi Jawa ada Wilujengan tanduran. Karena ini juga proses kehidupan. Jadi Wilujengan itu nggak cuma Wilujengan manusia saja, tapi ada Wilujengan manusia, ada Wilujengan
kewan, ada wilujengan tanduran. Karena prosesnya sama, ilmu biologi. Ya, ini proses kehidupan gitu loh. Ya, ilmu biologi yang ada art seninya. Ya. Keren. Dan itu yang membedakan kita dengan manusia, dengan hewan. Karena manusia adalah sesuatu yang penuh dengan peradaban. Betul. Dan tapi hewan pun diperlakukan dengan itu di Jawa, tidak tahu kalau di lain. Ya. Kan ada kalau 7 bulanan, ingat saya tuh ada dodolan dawet ya, kalau nggak salah Pak. Itu di Wilujeng 1, 2, 3 itu apa begitu juga? Enggak. Soalnya saya nggak ngelakuin yang Wilujeng 1 itu, cuma jadi yang jual dawet tuh yang cuma tingkepan aja. Jadi yang lain tidak. Jadi wilujengan tingkepan itu wilujengan yang paling besar. Oh gitu. Ya, yang lainnya sederhana. Apalagi yang tadi wilujengan yang nomor 5. Ya, dari yang itu sederhana banget malahan. Ya hanya lingkup keluarga aja. Tapi kalau yang tingkepan itu kan biasanya ngundang tetangga. Rame gitu loh. Rame, dodolan dawet, kue kreweng. Iya. Siraman Pak. Iya juga, benar. Iya. Itu maksudnya apa Pak? Ayo dimaknai Pak. Jadi kalau yang terus pakai baju ya? Iya. Pantes. Iya. Ingat saya ya. Benar. Jadi itu kan siraman dulu ya. Dengan istilahnya 7 sumber mata air yang bernuansa sakral ya. Nah, itu biasa telah istilahnya disirami tadi oleh orang tua dari calon ini ya, istilahnya orang tuanya, leluhurnya semua siraman. Terus setelah itu kan terus ganti kain ya. Itu kainnya juga macam 7 biasanya. Ya, mulai dari sido mukti macam-macam lah, sido luhur aja sampai terakhir pantas. Nah, terus setelah itu kan ini brojolan tadi. Oh iya bener Pak. Brojolan yang pakai itu tadi, cengkir tadi. Itu ya, dibrojolkan itu. Oh, yang laki perempuan itu iya, gitu loh. Kamarati, Komo Joyo sama Dewi Rati. Oke, Iya, benar-benar. Nah, setelah itu baru jual dawet. Apa maksudnya jual dawet ini? Dawet ini kan sebenarnya dalam satu sisi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kemenangan dari sang sperma tadi yang kan mirip dawet tuh. Oh. Iya. Ini kan kemenangan sang dawet. Aku tak golek nih. Sambung-sambungan nih. Ya apa itu sambungan nih? Ya. Oke. Ini kan kemenangan sang dawet ya. Sehingga kan akhirnya kan dibagikan ke tetangga dengan istilahnya tuku ya. Tapi tukune orang nggak duit gitu, nggak kreweng gitu lah. Dan ini juga merupakan simbol doa supaya nih nanti dengan lahirnya si jabang bayi sing menang tadi, dawet menang tadi, itu pun membawa rezeki sing kemeruwet rezeki nih. Ya. Kemeruwet itu ruwet ya? Bukan. Rezekinya wakeh gitu loh. Ih, keren ya. Sampai segitu elok indahnya nih leluhur kita nih. Kalau membuat seninya itu. Itu seni loh Pak ya. Jadi yang punya kain sampai 7 motif itu kan juga tidak semua bangsa punya gitu loh. Saya tak ngumpulkan, saya punya anak perempuan 1 soalnya. Saya tak ngumpulkan sih. Saya kalau di tempat kalau di keluarga kami itu 7 itu kita punya semua. Apa aja Pak, nanti saya kasih bocoran ya. Apa itu sido luhur, sido mukti, terus apa lagi? Kemarin udah kita sebut itu. Iya, Pak, kayaknya ada deh tinggalan Mama dan kita nggak begitu peduli gitu. Iya. Nanti saya kasih bocoran apa aja ya Pak ya. Iya. Jadi nanti tak ceknya gitu nanti di. Iya. Aduh ya ampun. Aduh Pak, saya speechless ya. Saya merasa terpesona gitu dengan adat ini karena saya hanya sedikit yang saya lakukan Pak. Karena saya punya anak perempuan, moga-moga saya ada umur juga untuk menghantar. Jadi kalau tadi awal Bu Sada mengatakan apakah ini nanti dengan biaya besar, sebenarnya tidak juga. Banyak tentang kain yang 7 motif tadi ya. Saat ini kan kemarin udah kita bilang bahasa batik itu kan ada 4 macam. Kalau kita punya duit ya batiknya batik tulis. Terus
kalau duitnya kok nggak begitu banyak, ya kita semi tulis. Duitnya nggak punya lagi, kita pakai batik cap. Nggak punya lagi, printing. Sepenting makna dari motif itu, gitu. Para perkara pekerjaannya ya itu. Sehingga dengan adanya itu tadi kan supaya si jabang bayi nanti itu pakai pakaian motif apa saja, ini akan membawa keluhuran, kemakmuran, kamukten, ya. Ini kan bentuk simbol-simbol doa gitu loh. Nah, afirmasi Pak, masukkan ke data memori. Iya benar. Afirmasi. Dan itu memang afirmasi, dan itu in data, itu data masuk gitu loh. Keren. Pada si janin tadi. Sehingga apalagi ketika pas tingkepan itu kan semuanya bahagia. Nggak ada ceritanya tingkepan kok susah, nggak ada. Iya ya, aku masih inget ya. Iya. Nah, kebahagiaan itu tadi kan otomatis mempengaruhi yang janin. Duh, bener-bener loh. Jadi bener-bener kadang-kadang kita sudah ngelewatin itu, dan banyak orang yang berjuang di akhir ini sampai akhir finishnya keluar ini, banyak juga yang ternyata tidak berhasil, Pak. Luar biasa ya. Baik, kalau menurut pendapat saya nih Pak, perlu untuk dipopulerkan lagi secara serius. Ya, kalau ini sebenarnya kalau menurut saya bukan serius dan sangat penting. Serius. Kenapa? Karena untuk membangun generasi ke depan. Ya. Kalau selama ini banyak anak-anak muda yang melakukan pernikahan itu hanya asal-asalan, ya, tanpa by accident. Hanya ya entah itu merit by accident, ya, kalau orang Jawa mengatakan LKMD, lamar kari meteng dhisik, ya, atau mereka melakukan perkawinan dengan perencanaan, tetapi mereka tidak melakukan prosesi perkawinan yang benar. Setelah itu melakukan prosesi pembuahan yang benar. Ya, ini kan kita sayangkan gitu. Ya. Itu berpulang ke orang tua pasti. Ya. Karena pendidikan di rumah tidak ada ini. Saya pikir itu Pak. Jadi anak-anak muda juga kita nggak bisa salahkan. Karena di dalam tadi hubungan itu kan sesuatu yang alami. Tetapi ketika kita dari mulai di rumah sudah mengajarkan tentang betapa sakralnya penciptaan manusia ini, dan betapa berhati-hatilah engkau di dalam melakukan. Sehingga diharapkan itu kan nanti lahirlah generasi-generasi yang berkualitas, unggul. Secara sumber daya manusianya berkualitas, sehingga dan juga dari sisi adabnya itu juga benar-benar beradab, ya, dan juga sopan santunnya, sehingga kenapa dahulu kala itu putra-putra raja dari permaisuri itu selalu kalau laki ya ganteng, cakep, perempuan ya cantik, dan dia cerdas, dia siap untuk melanjutkan berbagai istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya, sudah siap gitu, dan cerdas. Dan kita mulai mengalami kemunduran dalam peradaban kita setelah ini datangnya ajaran-ajaran Dayoh itu yang dengan dalil dogmatis mereka bangsa ini didogma untuk meninggalkan dari ajaran-ajaran leluhurnya. Kita dipotong keilmuan leluhur kita, dipotong supaya tidak terus berlanjut. Ini yang menjadi bangsa ini semakin terpuruk. Nah, kalau barangkali ada yang bertanya, Pak, di Eropa ini tidak ada upacara-upacara seperti itu, kok anak-anaknya keturunannya kok pinter-pinter, berarti Anda kurang belajar sejarah, nggak jangkep, nggak lengkap. Eropa ini sebelum terjadi revolusi Renaissance, revolusi gereja, revolusi industri, Eropa itu gelap gulita kok. Mereka terpuruk kok. Mereka menjadi cerdas itu setelah mereka lepas dari dogma kok. Mereka menjadi merdeka jiwa raga, mereka tidak lagi mabuk dogma, mereka cerdas. Tetapi kecerdasan di Eropa ini tidak dibarengi dengan kesantunan, dengan tata krama seperti orang Timur, seperti orang Nusantara. Sehingga tetapi di kita ini yang diharapkan dari ajaran leluhur kita itu kan jauh pinter, cerdas, tetapi dengan berbudi pekerti yang luhur. Tetapi dua-duanya tidak kita dapatkan setelah masuknya ajaran-ajaran Dayoh. Ajaran leluhur kita dipangkas, tidak boleh sampai ke keturunan kita. Oke, kita harus keren, Pak. Karena memang keren. Iya. Ya. Tapi kalau Pak, kita
bersyukur karena kita juga belajar dari banyak dayo-dayo tamu-tamu kita. Tapi yang punya rumah juga harus tetap harus punya jati diri, harus punya jati diri, harus boys. Jangan gitu. Sampai kita malah menjadi memperbudak diri kita pada bangsa lain gitu. Iya. Saya rasa cukup kita nanti tetap boys Pak ya. Jadi tetap keren supaya anak-anak kita itu juga ngelihatnya, oh ternyata keren ya ajaran kita, dan saya pikir itu keren. Jadi leluhur kita ini memadukan antara ilmu biologi bahkan mungkin fisika dengan art, seni. Itulah kelebihan ajaran leluhur kita gitu loh. Pitutur aja pakai seni, pakai wayang, pakai batik, kan itu kan keren banget. Baik Pak Sutrimo, ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin bisa diberikan suatu kesimpulan di kesempatan kali ini. Kesimpulannya, mari putra-putra bangsa, putra-putra Nusantara, putra-putra Pertiwi, kita harus kembali ke rumah kita. Kita kembali ke ibu pertiwi kita. Jangan sampai kita ini seperti sindiran Didi Kempot. Sri minggat gak mulih-mulih. Katanya tuku terasi kok nganti 500 tahun gak mulih-mulih. Kita sudah waktunya kita kembali. Supaya kita benar-benar unggul dari sisi kecerdasan, kita juga unggul dari sisi peradaban, kita juga unggul dari sisi perilaku atau budi pekerti, dan kita menjadi bangsa yang menjadi trendsetter dan mercusuar, trendsetter, bukan seperti saat ini kita menjadi bangsa follower. Kita bekerja keras, ujung-ujungnya cuman kepingin menjadi budak atau duplikat bangsa lain. Kita ngeri saat ini. Kita selalu menjadi followernya bangsa dari Timur Tengah sana. Sangat memalukan kalau menurut saya. Kita ini bukan bangsa trendsetter lagi seperti leluhur kita. Bagaimana? Itu yang keprihatinan yang saya sampaikan kepada para pendengar. Mudah-mudahan para pemirsa ini menjadi tercerahkan gitu. Betul. Kita harus jadi bangsa yang merdeka jiwa raga kita. Bangsa trendsetter lagi seperti leluhur kita. Jangan jadi bangsa follower terus-menerus memperbudak diri kita menjadi duplikat bangsa lain. Siap. Terima kasih Pak Sutrimo atas pencerahannya. Mudah-mudahan semua tercerahkan. Kita 2 minggu lagi ketemu lagi. Baik, Pusana TV menjadi bangsa besar itu tentu saja. Kenapa kita bolak-balik ngomong Indonesia mercusuar dunia, bangsa besar, karena memang ada dasarnya gitu, ada landasannya. Kita nggak asal ngomong, nggak asbun gitu ya. Dengan lokasi atau tempat di mana kita hidup sekarang itu benar-benar seperti secuil surga, itu beneran gitu loh. Dan ayo kita belajar lagi. Seperti saya yang sudah setengah abad ini juga belajar lagi, tapi semangat karena keren gitu. Setelah ketemu Pak Sutrimo dijelasin, ternyata benar-benar keren leluhur kita ini di dalam keilmuan dan pengetahuannya. Baik pemirsa Dharma TV, siap belajar terus. Jangan mudah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi buka lagi wawasan, kembangkan lagi cakrawala sudut pandang kita, dan itu alangkah indahnya. Saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu. Rahayu.